Hai teman-teman, yang mau kita katakan di sini saat ini adalah perdagangan dunia sedang tidak baik-baik. Jadi bagaimanapun dunia tidak baik-baik maka berdampaklah kepada negara kita, berdampak ke negara kita. Baru-baru ini Trump menaikkan daripada harga impor, pajak impor maksudnya untuk negara Cina, dan kepada negara-negara lain juga sudah ada yang sudah naik juga. Tapi yang terutama ini isunya adalah negara Cina. Negara Cina dinaikkan, setelah dinaikkan pajak impornya, Cina juga melawan. Artinya melawan dari segi perdagangan ataupun perekonomian juga ya. Dia ikut juga menaikkan daripada impor China dari Amerika begitu. Ya, setelah itu dia mau naikkan karena mungkin Trump geram melihat setelah Amerika menaikkan, China juga menaikkan, Trump menaikkan juga. Dinaikkan sampai mencapai totalitas persentasinya semua sampai 124%. Jadi banyak pertanyaan, bagaimana sebenarnya perekonomian dunia ini saat ini, atau bagaimana sebenarnya perekonomian Amerika saat sekarang. Dan memang Donald Trump sudah mengumumkan ini di luar daripada Cina. Kalau Cina dia tidak mau menunda. Banyak negara, ada 75 negara atau berapa negara itu ya, ya sekitar itulah yang ditunda Trump untuk kenaikan daripada tarik pajak. Dia menunda untuk 90 hari ke depan ataupun 3 bulan ya. Artinya mungkin begini, banyak memang negara-negara menelepon sama dia katanya, ataupun datang secara langsung untuk bernego dan minta tolong bahwasanya kalaupun tidak bisa diturunkan lagi harga tarik pajak itu, ya tolong diberi kami waktu untuk kami ada persiapan. Seperti itulah kira-kira banyak negara. Jadi mungkin ini aja, ini toleransinya si Trump ini, hanya ini aja, dikasihlah waktu mundur 90 hari. Itu satu, karena Trump juga melihat begini loh, begitu diumumkan dia tarik pajak impor dia itu ke media, artinya sudah menyeluruh ke seluruh dunia tarik impor yang diumumkan. Dia melihat reaksi dunia 2-3 hari ataupun 1 minggu begitu setelah diumumkan begitu. Apa yang terlihat reaksi-reaksi ya negara-negara setelah pengumuman ini. Jadi Trump kan punya tenaga ahli, memang pakar-pakar ahli perdagangan ataupun perekonomian kan di sana kan menumpuk. Di sana kan apanya pusatnya di Amerika kan. Artinya pakar ekonomi kita pun, ahli-ahli dagang kita pun, ahli-ahli keuangan kita pun belajarnya di sana kan, di ke pakar-pakar yang ada di Amerika. Jadi jangan salah. Jadi misalnya kita selalu mengatakan bahwa itu Amerika itu salah jalan lah, salah buat keputusan lah. Kenapa kita jadi mengatakan salah jalan sementara kita belajar ke mereka ya? Pakar-pakar yang di sini kan belajarnya di sana. Siapa di sini di Indonesia ini pakar ekonomi atau menteri-menteri itu kan belajarnya di sana semua, dari pakar semua yang di sana itu. Jadi nggak mungkin lebih jago anak buah daripada guru kan gitu. Dan itu logikanya juga berpikir. Makanya banyak orang bilang di Indonesia ini seperti macam kemarin lah ya, ada di video yang kemarin tuh Yusuf Kalla bilang bahwa ini tidak berdampak katanya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, saya bukan pakar ekonomi, tapi kalau saya ikuti trik-triknya ini, apa namanya, step-stepnya permainan ini sekarang, kenapa nggak punya dampak? Sangat berdampak. Kenapa ya? Kenapa? Karena memang selama ini Amerika merasa rugi Amerika. Jadi sekarang dia
mau ingin balas dendam begitu ya. Balas dendam maksudnya dalam perbisnisan ya. Itu maksudnya, bukan balas dendam dalam pertempuran, bukan, atau dalam peperangan, bukan itu. Dalam perang bisnis itu maksudnya. Jadi semacam kita lihat aja macam Cina. Cina ini sebenarnya kenapa dia sampai balas sampai ratusan persen dia punya kenaikan tarif pajak? Karena Amerika menganggap selama ini penipu perdagangan. Kenapa jadi penipu perdagangan dia? Ya, selama ini dia dikibulin Cina, Amerika ini. Memang sudah ketahuan, cuma dia melihat sampai di mana sepak terjangnya Cina ini. Dan mungkin presiden-presiden sebelum Trump ini juga belum ada bertindak ataupun punya reaksi ya, seperti Trump yang sekarang. Kenapa dikibulin? Perdagangan Cina ini kan dulu supaya dia jangan, memang dulu sudah tinggi memang dibuatnya pajaknya Cina. Sudah termasuk tinggi lah ya, daripada negara lain lebih tinggi Cina dulu. Tapi Cinanya licik. Kenapa? Gimana caranya? Dia melakukan transit. Ya kan? Transit. Artinya barang yang dari Cina itu dioper di tengah laut ke kapal, misalnya katakanlah kapal Malaysia, kapal Indonesia, kapal Singapura contohnya ya. Transshipping lah di tengah laut ya. Jadi seolah-olah di sana itu karena dia bendera Indonesia, bendera Malaysia, contohnya kan, dia punya kapal yang mau datang bawa barang ini ke Amerika, ya mereka menganggap bahwa ini made in Indonesia atau made in Malaysia. Jadi tarif yang dibuatkan adalah tarif Indonesia, tarif Malaysia, bukan tarif Cina. Itulah pintarnya mereka, itu satu. Yang kedua, mereka mendirikan pabriknya di perdagangan bebas Amerika. Contohnya kan, Amerika kan punya satu perdagangan bebas di daerah Atlantik sana kan, termasuklah salah satunya Meksiko. Itu kan perdagangan bebas, itu orang Kanada kan dulu kan. Jadi pintar ini Cinanya, dibangunnya di sana, dia punya pabrik-pabrik sehingga seolah-olah made in Meksiko. Jadi kayak made in Meksiko, barang ini dijualnya ke Amerika, ternyata punya China, ya kan? Jadi sama. Jadi makanya tidak akan ada ampun dibuat Amerika itu, karena dendamnya seperti itu dia. Dendam bisnis selama ini sudah terlalu, artinya mengibulin lah, dikasih toleransi memang lama-lama. Artinya kalau bahasa apanya, kapan kamu tobatnya begitu, tapi nggak tobat-tobat ya. Setelah itu sekarang kan, makanya terbukti sekarang dia di Meksiko kan dikasih naik tinggi juga itu. Kenapa? Dia tahu itu punya pabrik Cina, bukan pabrik kamu itu pabrik Cina itu. Sekarang siapa lagi yang dikenakan pajak tinggi? Vietnam juga pajak tinggi kan? Kenapa pajak tinggi Vietnam? Vietnam sekarang memang industrinya maju. Negara Vietnam itu industrinya yang sangat berkembang itu. Kenapa? Industri sana itu Cina. Itu semua industri Cina. Sekitar 80-90% itu dari Cina semua industri yang ada di sana itu. Jadi sudah terpantau sama Amerika bahwa wah, ini Cina punya juga pabrik. Dan kamu berpura-pura saja buatan Vietnam, padahal Cina. Makanya kemarin datang orang negosiatornya Vietnam ke Amerika jumpa Trump. Negosiatornya Vietnam ke Amerika jumpa Trump. Apa? Ditolak kan mentah-mentah negosiatornya. Bahkan udah 0% dibuatnya Vietnam, impornya dari Amerika. Tetap juga dia nggak mau. Mau kau taruh minus kah, mau 0 kah, mau berapa kah, tetap saya punya pendidikan segitu, kata Trump. Negosiatornya ya pulang aja dengan tangan kosong, nggak ada hasil negosiator. Kenapa? Nggak bisa lagi mereka ditipu seperti itu. Artinya mereka selama ini memang tahu mereka ditipu, cuma orang itu menunggu, aku bilang tadi, kapan kamu tobatnya, kira-kira begitu. Ternyata nggak tobat-tobat, menipu juga. Apalagi Cina kan ya, Cina ini kan jagonya menipu ini, kalau soal dagang ini kan, tipu menipu ini ya memang ahlinya dia nih.
Jadi makanya kalau Cina ya jangan di apa. Jadi apa dampaknya dengan Indonesia perdagangan ini? Dampaknya sama Indonesia karena kita punya market itu banyak ke Cina. Iya kan? Contohnya macam mineral, barang tambang, ya, tambang boksit apa, minyak sawit, iya kan? Batu bara kan ke Cina semua pasarnya yang banyak itu. Boleh dikatakan 60 sampai 70% ke Cina semua kita jual itu. Tapi bukan Cina yang makai. Cina itu jual lagi ke Amerika. Iya kan? Setelah diolah lagi dari barang mentah menjadi barang jadi, ataupun katakanlah barang jadi 80% ataupun 100%, nanti baru diekspor mereka ke Amerika. Kan itu kan impor Amerika juga itu. Jadi kalau impor Amerika nanti misalnya sudah tinggi harganya, dia punya pajak, tentu kan Cina kan pasti tidak begitu lagi bergairah untuk membeli barang-barang yang ada di Indonesia. Iya kan? Kalau pajaknya dinaikkan tinggi oleh Amerika, itu tadi yang dari barang yang dari Cina itu, sementara barang dari Cina tadi macam tambang dan mineral itu dari Indonesia, nggak mungkin lagi tertarik orang Cina membeli batu bara. Pasti drastis turun harganya. Tidak tertarik lagi beli sawit, tidak tertarik lagi ini apa namanya boksit, iya kan, nikel atau apa itu semua bahan barang-barang tambang itu. Jadi seperti itu lingkarannya sebenarnya. Jadi di situ kenanya Indonesia, bukan kenanya secara langsung Indonesia ke sananya, bukan. Karena market Indonesia ini yang paling besar itu di Cina. Selama ini kan Cina, ekspornya dan impornya kan paling banyak kan di sana, dari Cina dan ke Cina gitu. Dari Cina ya ke Cina kan gitu kan. Kita ngambil dari barang dari ke Cina, dari Cina beli barang dari Indonesia yang barang-barang tambang ini. Jadi seperti itu kenanya sebenarnya. Pemutaran apanya itu dampaknya itu seperti itu. Jadi bukan misalnya nggak berdampak, pasti berdampak. Cuma ya itulah, Trump sudah memberikan waktu 90 hari ya. Mudah-mudahanlah pakar-pakar dagang dan ekonomi kita memberikan suatu solusi-solusi yang lebih apa namanya ya, yang lebih tajam lah untuk menghadapi gimana caranya, ataupun kita mencari lagi pasar baru ke negara-negara mana. Artinya jangan mengharap Amerika semua, atau kita mau cari negara-negara lain untuk membeli daripada produksi kita. Ya itulah pekerjaan pemerintah sekarang. Kalau namun kita mau nego itu dijamin tidak akan diterima nego kita, pasti nggak diterima, karena kita ditahu salah satu itu mitra orang Cina. Itu masalahnya satu, kita itu mitra Cina, itu masalah satu. Jadi dia tahu barang-barang dari Indonesia itu dibeli Cina, baru Cina beli ke Amerika. Itu jadi mau tak mau dia pasti tekan itu. Ya, pasti tekan. Begitulah kira-kira apanya. Kenapa Cina terus digenjot dia punya sampai 124% begitu. Nah, itulah apanya akibatnya. Meksiko kan gitu kan. Hancur-hancuran juga itu ditambahi dia punya pajak impornya. Begitu Vietnam, karena apa? Vietnam sama Meksiko ini dia tahu bahwa di perusahaan-perusahaan di negara orang ini adalah buatan Cina semua. Itu. Jadi itulah teman-teman, seperti itulah dampaknya pada saat ini, karena daripada peraturan ataupun kenaikan impor Amerika yang sudah disampaikan ataupun sudah ditetapkan Donald Trump. Ya semoga lah ini memang ada penundaan hari ini dan dibuat ke depan 90 hari untuk negara-negara bersiap-siap ataupun memberikan persiapan untuk menghadapi daripada kenaikan impor dari Amerika ini. Gitulah kira-kira teman-teman ya. Itulah sebenarnya permainan dagang ini. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang sebenarnya yang dirugikan. Oke teman-teman, situ.